Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan, sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan kita selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat salat subuh berjamaah ini selalu Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, insyaallah minggu ini kita pikir. Kemarin dibahas aqsamun najasat al-ma'fuwi anha arba'atun. Jadi najis yang dimaafkan itu ada 4. Najis yang dimaafkan itu ada 4. Biasanya kita kadang-kadang coba disebutkan najis yang dimaafkan ini. Nah, di sini dalam kitab ini dibaginya. Najis yang dimaafkan itu ada 4. Ma yu'fa anhu bis-saubi wal ma. Jadi ada najis yang dimaafkan pada pakaian dan pada air. Jadi kalau najis itu berada di air dan berada di pakaian itu dimaafkan. Wa huwa ma la yudrikuhu tarfu. Najis yang kada kawa diketahui dari mana sisi najis itu. Nah, seperti kan contohnya itu kayak air yang tergenang di jalan lalu mengenai pakaian kita, nah itu dimaafkan. Yang kedua, ma yu'fa anhu bis-saubi dunal ma. Air yang dimaafkan, najis yang dimaafkan pisau pada pakaian, dunal ma, tidak pada air. Artinya najis itu kalau berada di pakaian kita itu dimaafkan. Kalau dia berada di pakaian kita dimaafkan dunal ma. Tapi kalau di air itu tidak dimaafkan. Kaqali diddab, seperti darah yang sedikit. Nah, darah yang sedikit itu berada pada pakaian kita dimaafkan. Darah nyamuk misalnya itu dimaafkan. Tapi kata ulama kalau darah itu menetes di air maka itu tidak dimaafkan. Airnya itu dikatakan air yang najis. Kemudian yang ketiga, ma yu'fa anhu fil ma'i dunaz zawbi. Jadi air yang najis yang dimaafkan pada air, tidak pada pakaian. Nah, najis itu kalau berada pada air itu dimaafkan. Cuma kalau berada pada pakaian kita tidak dimaafkan. Di sini contohnya al-mayyitatul lati la dama laha sa'ilun kadzubabin wa namlin. Yaitu seperti bangkai. Bangkai itu kan kemarin sudah dibahas. Bangkai itu binatang yang mati. Binatang yang mati. La dama laha sa'ilun, yang tidak ada memiliki darah yang mengalir. Jadi bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Seperti apa? Kadzubabin wa namlin, seperti lalat dengan nyamuk. Itu kada mengalir darahnya. Nah, kalau lalat dan nyamuk itu berada di air itu dimaafkan. Misalnya kemarin sudah kita contohkan, ini ulang sedikit aja. Contohnya seperti air kita kemasukan lalat, maka hadis Nabi itu menyatakan, kata Nabi,
Bila lalat masuk di tempat air kalian, tempat minum kalian, maka tenggelamkanlah lalat itu. Sayap yang satu itu membawa penyakit, yang satunya adalah sebagai obat. Tenggelamkan, itu buang, minum. Dia tidak najis. Itu dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Tahu air kopi kita banyak ada semutnya. Nah, buang semutnya. Kita minum kopinya. Itu dimaafkan. Namun kalau lalat mati atau beberapa ekor semut mati berada di kantong kita dan kita bawa sholat, ulama menyatakan itu hukumnya najis. Nah, jadi dia di air dimaafkan, tapi kalau di pakaian kita tidak dimaafkan. Ini menurut fikih ini. Ini fikih baik, insya Allah fikih ini Syafi'iyah tulen asli. Nah, jadi misalnya kalau ada serangga di kantong kita, bawa sholat, berarti kita membawa sholat mayitah, bangkai. Hukumnya tidak dimaafkan. Yang keempat, ma la yu'fa anhu mutlaqan, yang sama sekali tidak dimaafkan, yaitu sisa-sisa najis. Ya seperti najis, misalnya kotoran dan lain sebagainya. Itu yang tidak dimaafkan sama sekali. Nah, itu tertib atau urutan daripada najis-najis, ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Nah, pembahasan kita sekarang ini sudah sering kita dengar, aqsamun najasati wa kaifiyatu izalatiha, pembagian najis dan cara menghilangkannya. Nah, cara menghilangkannya perlu Pak itu. Insya Allah kita tahu pembagian najis itu. Najis menurut ulama dibagi menjadi 3. Mughalazah, mukhaffafah, mutawassithah. Jadi ada istilah najis mughalazah. Najis mughalazah itu najis berat. Wahiyya najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najis anjing dan babi. Jadi kotoran anjing atau kencing anjing dan babi atau air liurnya itu dikatakan najis berat. Wa far'i ahadihima, dan far'un itu baik kalau bahasa fikih itu. Kalau far'un itu keturunan dari atas ke bawah itu far'un. Kalau aslun itu ke atas. Ke atas itu misalnya dari abah, kai, datu itu ke atas. Kalau far'un ini dari abah, anak, cucu, nah terus ke bawah itu far'un. Atau keturunannya lah. Nah, jadi seperti najis anjing dan babi dan keturunannya itu dikatakan najis mughallazah, najis berat. Misalnya anjing punya keturunan kucing, maka kucingnya itu termasuk najis mughallazah karena dia lahir dari kucing. Babi beranak bebek. Ada apa bebek malah? Bebek Bentalu umpama gitu nah. Maka bebeknya itu termasuk najis mughallazah. Kotorannya, kencingnya, lidahnya itu najis mughallazah. Di annal qa'idata taqul innal far'a yatba'ul akhassa min asliyati fin najasah. Jadi kaidah itu menyatakan yang namanya turunan itu mengikuti dari asalnya di dalam najis itu. Memang asalnya dari anjing, ya keturunannya itu ikut seperti anjing hukumnya itu. Asalnya memang dari babi, keturunannya itu ikut pada asal daripada babinya, najisnya. Sababu tasmiyati bil mughallazati li anna syari'a ghallaza fi hukmiha. Sebab dinamakan dengan najis mughallazah karena syariat memberatkan di dalam hukumnya. Nah, ini najis berat, Pak. Kaifiyatu izalatiha, cara membersihkannya. Tatuhurun najasatul mughallazatu bi sam'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna bitturab. Tahuan aja kita sudah ini. Wal afdalu ay yakuna wad'u turabi fil ghaslatil ula
hatta law asabahu rasyasun fi ayyi ghaslatin ba'daha. Nah, jadi dikatakan najis mughallazah itu dia akan bersih dengan dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali ba'da izalati ainiha, setelah kita hilangkan ainnya, bendanya. Nah, jadi sebelum kita membasuhnya itu, ini misalnya tempat ini karena jilatan anjing atau kotoran anjing, buang dulu ininya, ainunnya, bendanya itu, benda najisnya itu dibuang. Nah, setelah dibuang, ujar ulama, basuh 7 kali dengan air, sekali dengan air tanah. Nah, cara membasuh 7 kali dengan air dengan sekali air tanah itu bagaimana? Ulama menyatakan di sini ada beberapa kaifiyat atau cara. Di antaranya majzul ma'i biturabi hatta yataqaddara summa wad'uhu ala mahallin najasati wa hiyal afdal. Jadi jar ulama, campur air dengan tanah. Nah, jadi kita ulahkan bak, masukin tanah, masukin air, campur hatta yataqaddar, aduk sampai air itu keruh. Nah, setelah itu kata ulama, tapi caranya tadi balah. Pertama tadi caranya harus dihilangkan bendanya itu, benda najisnya. Misalnya tahinya, buangin dulu tahinya atau kotorannya. Ada kencingnya, buangin dulu kencingnya. Nah, setelah itu air kita campur dengan tanah, kita aduk. Setelah kita aduk, summa wad'uhu ala mahallin najasati wa hiyal afdal. Nah, limbah itu kita letakkan di mana tempat najis. Nah, ini cara yang paling afdal. Jadi ambil, kita aduk. Setelah kita aduk, kita angkat. Nah, kita angkat, kita basuh. Basuh setelah itu 6 kali. Ini cara yang paling afdal. Boleh juga kata ulama, wad'ut turabi ala mahallin najasah, meletakkan tanah di atas najis. Nah, misalnya najis ini benda yang bernajis, ambil tanah, tempelkan tanah, lalu setelah tempelkan summa sabbul ma'i fawqah, kita tuangi air di atasnya. Nah, limbah itu basuh 6 kali dengan air biasa. Nah, itu di dalam cara kita membersihkan benda yang kena najis mughallazah. Nah, ini baik ada kau pakai sabun. Kalau pun pakai sabun, direndam dengan sabun rensu atau direndam dengan sabun-sabun yang lainnya, itu tidak akan bisa hilang. Orang Eropa pernah meneliti itu, baik. Jadi orang Eropa melihat hadis Nabi itu, nang hadis Nabi iza wulighal qalbu al-ina, apabila wadah banyu itu dijilat oleh anjing, ujar Nabi, basuh 7 kali, 1 kali dengan air tanah. Jadi orang Eropa pernah meneliti itu, dibasuh yang kena kotoran anjing atau jilatan anjing dengan berbagai macam sabun. Setelah dibasuh macam sabun, diteliti lagi, ternyata buk'ah itu maksudnya nodanya itu masih ada, kada hilang-hilang. Lalu diambil cara Islam. Cara Islam membersihkan najis mughallazah, najis yang kena jilatan anjing atau yang kena kotoran anjing dan babi, itu dengan air tanah, air yang bercampur dengan tanah. Dicoba oleh mereka, begitu diaduk tanah, dicelupkan benda tadi ke dalam air tanah, diaduk-aduk, diangkat, dibasuh, diteliti, oh ternyata hilang. Nah, hebat ternyata baik tanah itu. Orang kita kadang-kadang, Pak, sholat Pak, wah di sini pakaianku bernajis, ini ada tanah. Tanah itu bukan najis. Jadi kita harus tahu betul, najis itu apa kemarin? Sesuatu yang kotor yang mencegah sahnya sholat. Walaupun itu kotor, kayak tanah kelihatannya kotor, tapi tidak mencegah sahnya sholat, maka sholat saja kita. Kalau kita misalnya pakaian kedada lagi pada waktu itu. Ya cuma pun ada nang bagus nang bagus bang, Pak. Nah, itu cara di dalam kita membersihkan kotoran jilatan atau kotoran anjing dan babi. Jadi ternyata dengan air tanah itu luar biasa. Makanya kan bagi orang dalam fikih itu, bagi orang yang menggunakan pakai khauf itu pakai ini sepatu. Sini sepatu nang musafir 2-3 hari lalu pakai itu, salat pakai itu juga. Makanya kalau ada najis cukup dari bahasa kita Banjar digisang-gisangkan di tanah, itu bersih. Nah, jadi tanah itu ternyata sangat hebat membersihkan
najis mughallazah. Yang kedua an-najasatul mukhaffafatu, najis yang ringan. Nah, bahasanya ringan, Pak. Sababu tasmiyati bil mukhaffafati li anna syari'a khaffafa fi hukmiha wa hiya allati tatawaffara fiha arba'atu syurutin. Sebab penamaan najis mukhaffafah, najis ringan. Kenapa dikatakan najis ringan? Karena syariat menyatakan meringankan atau khuffifa atau khaffafa fi hukmiha, meringankan di dalam hukumnya. Wa hiya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurutin, dan dia itu harus memiliki melengkapi dengan 4 syarat. Nah, jadi apa? Najis ringan itu ada 4 syarat. Yang pertama ayyakuna baulan. Najisnya itu berbentuk kencing. Wasani ayyakuna min sabiyyin. Kencingnya ini dari anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jadi kencing dari anak laki-laki. Alla yablugha as-sabiyyu haulaini, bahwa bayinya itu belum sampai 2 tahun. Kemudian alla yut'ama ghairal labani litaghazzi, dan bahwa dia belum bisa makan apa-apa selain daripada air susu itu. Jadi makanan pokoknya itu adalah air susu. Nah, kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka ini dikatakan najis mukhaffafah. Jadi kencing bayi anak laki-laki yang berumur belum sampai 2 tahun dan dia makanan pokoknya hanya air susu ibunya. Kalau sudah bisa makan yang lain, nah itu kada kau lagi dah. Walaupun kurang 2 tahun tapi makannya ciki-ciki misalnya kan. Makanan pokoknya sudah kada air susu ibu lagi. Maka itu kada dikatakan dengan najis mukhaffafah. Jadi harus dia anak itu makanan pokoknya hanya semata-mata air susu ibunya. Kaifiyatu izalatiha, cara membersihkannya. Tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Jadi pembersihannya itu dengan cara menyiram air di atas najis dan meninggalkan dan menghilangkan bendanya dan sifatnya. Jadi setelah dihilangkan benda atau sifatnya, cukup kita percikin air di atasnya. Cuma air yang kita percikin itu jauh lebih banyak daripada najisnya. Nah, itu kata ulama di dalam cara membersihkan najis mukhaffafah. Kada perlu kita kucak-kucak, kada perlu Pak. Itu dikatakan najis ringan. Kita tapas itu kada perlu. Nah, itu kalau kencing bayi yang berumur belum sampai 2 tahun. Artinya seperti 23 bulan, 22 bulan atau 20 bulan. Nah, itu belum sampai 3 tahun. Ats-tsalisah an-najasatul mutawassithah, najis yang sedang. Nah, najis yang sedang ini kata ulama dibagi menjadi 2. Najasatun hukmiyatun wa najasatun ainiyatun. Ada yang dikatakan najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu maksudnya najis secara hukumnya. Wa hiya allati la launa wa la riha wa la ta'ama wa la ta'ama laha. Najis nang kadada warnanya, kadada baunya, kadada rasanya. Jadi najis itu misalnya ginilah. Tempat itu pernah dikencengi kucing atau kucing lah, misalnya ya anak kita aja misalnya. Sejadah itu kami anak dulu. Setelah seminggu, Pak, dicium-cium, udah ada baunya. Dilihat bendanya kadada, warnanya kadada. Apakah ini bersih? Enggak bersih. Meskipun warnanya kadada, baunya kadada, lah, rasanya kadada, itu tetap hukumnya najis. Namanya najis hukmiyah. Barangnya itu kadada, tapi hukumnya tetap najis. Nah, kita kan kadang-kadang kalau wah ini sudah kadada lagi, najisnya mungkin sudah dibawa angin atau kena jemur matahari atau apa, lalu dianggap
kada najis, tetap itu hukumnya najis. Barangnya itu kadada, tapi kita tahu di situ ada najis, maka najis secara hukum. Yang kedua ainiyah, ainiyah itu asal kata daripada ainun. Ainun itu mata. Maksudnya apa najis ainiyah ini? Najis allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Najis yang memiliki warna, najis yang ada warnanya, najis yang ada baunya, dan najis ada rasanya. Nah ini jelas nih Pak Ai. Lihat warnanya ada, lihat baunya ada. Ya mun rasanya itu ya kadang merasakan bang lah najis itu. Nah ini dikatakan najis ainiyah. Nah cara membersihkannya, nah ini cara membersihkannya perlu nih. Ghusluha bil ma'i. Nah ini dicuci Pak. Tidak cukup disiram, tidak cukup diperciki air. Ghusluha, dicuci. Nah dicuci nah kayak apa dicuci? Dikucak-kucak dicuci. Hatta tazura awsafiha. Hatta tazula awsafuha. Sehingga sifat-sifat najis itu hilang. Bau, rasa, dan warna. Fa in zalatin najasatu bi ghaslatin wahidatin kafat. Fa idza zalatin najasatu bi ghaslatin wahidatin kafat. Maka apabila dengan sekali basuh, basuh dalam membasuh baik lain. Kalau ini mencelup namanya baik. Ini mencelup. Basuh kucak-kucak. Sekali basuh udah kucak bersih itu cukup. Cuma jar ulama wa yusannu ziyadatu saniyatin wa salisatin. Sunnat kita menambahinya basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga. Sunat hukumnya. Wa idza lam tazulin najasatu bi ghaslatin wahidatin wajib ziyadatu ghaslatis saniyah. Bila dua kali dibasuh, basuh sekali kada mampan, cium masih ada, basuh pulang yang kedua, ini hukumnya wajib. Lalu jar ulama kalau seandainya dua kali basuh kada mampan juga, masih kada hilang juga, warnanya ada, baunya ada, maka kita membasuh yang ketiga kalinya. Fa idza lam tazul bi salasi ghasalatin, ternyata belum hilang juga dengan 3 kali basuh, ma'al isti'anati bin nahwi sabun, dengan kita meminta tolong lawan sabun, artinya membasuhnya pakai sabun. Basuh pakai sabun kocak-kocak, kada mau hilang juga, batu sama hadhihi halatul ta'assuri. Maka ini sudah dikatakan najis ini kondisinya najis yang susah dihilangkan. Nah ini lain lagi hukumnya Pak. Dibasuh 2 kali 3 kali pakai sabun kada hilang-hilang juga. Nah itu. Ini sudah hukumnya dikatakan najis itu najis yang susah dihilangkan. Halatut ta'assuri. Nah makanya seperti ibu-ibu kadang-kadang kan mengucak pakaian anak gitu nah. Kadang-kadang baunya masih ada. Nah itu masih najis hukumnya. Nah itu masih najis hukumnya. Makanya pakai sabun. Nah orang kita kadang-kadang pakai sabun ini karena sebagian aja nama budaya Pak. Minta maaf seperti kita cebok itu Pak. Ya basuh kami lawan basuh behera lah. Itu pakai sabun. Jangan kada sabun. Coba pian basuhi anak ya Allah, nang pernah basuhi anak. Basuhi anak. Sudah pakai sabun Pak, cium. Masih ada baunya, itu najis hukumnya. Najis hukumnya itu. Kadang-kadang kan kotoran anak tuh kuat, lengket baunya itu. Sudah pakai sabun, sabun, cium, masih ada. Kita sembahyang kada kawan nih, Pak. Ini najis hukumnya ini. Makanya ulama kadang-kadang saya 2 kali, kadang 2 kali, 3 kali sampai baunya itu hilang. Nah ini di dalam membersihkan najis. Nah makanya kita kalau perlu di WC itu pakai sabun. Mau di kampung biasa aja bang, pada di kampung. Ini di Jamban bang. Di kampung kan di Jamban tuh kada pakai sabun pak. Paling-paling pakai sabun tuh pakai mandi. Mandi itu kada pakai sabun kada apa-apa, karena yang keluar keringat. Coba kalau behera bakame, itu kan kotoran yang keluar, harus pakai sabun.
Ya mau di kampung, kita di kampung lah, mau di kampung bang lah, biasa di sungai kan. Beheranya di situ, mengambil bajunya di situ. Surut pulang bajunya baik. Nah, di situ-situ juga. Kan kalau itu kada bersih, sembahyang kita nang kayak apa? Nah, itu masalahnya itu baik. Sembahyang kita nang kayak apa? Jadi kita BAB, habis BAB itu harus pakai sabun, mau bekami, mau ya sabun lah. Makanya di masjid-masjid perlu ada sabun. Sabun. Biasanya membudayai kita sabun itu pakai mandi. Nah, itu. Nah, lalu jar ulama kalau sudah 3 kali dibasuh nih kada hilang-hilang juga, maka ini dinamakan dengan halat ta'assuri. Jadi sudah ngalih membuanginya. Al-hukmu fi halati ta'assuri, hukum najis nang dalam keadaan susah ini nang kayak apa? In baqiyal launa faqat awir rih. Kalau nang tersisa itu warnanya saja atau baunya saja, hakamna bi taharatil mahal, maka kami hukumkan dengan bersih tempatnya. Artinya nih kan sudah juga berbagai macam cara kita membersihkan, masih ada warnanya, masih ada baunya. Nah, ini sudah susah kita menghilangkannya, itu dihukumkan bersih. Karena ini najisnya sudah dikatakan najis susah. Ya ada Pak, nang najis itu nang susah dihilangkan kotorannya itu. Pokok sudah bekas karenanya itu, susah dihilangkan. Walaupun hilang tapi masih ada tual-tualnya itu, noda-nodanya masih ada. Atau misalnya baunya masih ada Pak. Itu ada. Kan di hulu sungai itu ada namanya apa? Kantut apa tuh? Sadu. Itu Pak, karena sadu nih itu pian. Insya Allah hubang kah sadu kah? Sama aja. Nah itu kalau kenan itu pian sembayang lah, tapi sebubutingannya kenan yang itu. Wah ini itu lu kada membayangkan pian rensona sakilo aja bisa kada hilang itu. Kan tuh baunya luar biasa malah. Nah kalau misalnya itu Pak, ya kena di pakaian di tapi orang lah, entah kayak apa sih sampai di kantutinya ditapih nih tuh. Nah, sudah aja dikucak berbagai macam sabun kada hilang juga, baunya kada hilang juga. Oke Pak, kalau itu misalnya kada mau hilang juga, ini namanya halatut ta'assuri, ini susah dihilangkan. Kada apa-apa kita sembahyang pakai itu dimaafkan. Tapi jangan ke masjid don kalanggar. Ke masjid pian bukaan orang itu. Gua kata satu nih itu Pak, itu lapas jadi 2 ikung di Duta Mall tuh seminggu bisa tutup Duta Mall Pak. Itu alasan pada corona lagi nih tuh. Itu udah sebau banar nih itu. Nah itu tuh halatut ta'assuri namanya. Itu susah dihilangkan. Nah kalau di sini juga in baqiyal launi warrih, kalau seandainya warna dan baunya itu masih ada, awit ta'mi wahdah wajib ziyadatu ghasalat. Pokoknya bila masih tambah terus basuh terus hatta tazul ma'al isti'anati bisabun, dengan menggunakan sabun. Kalau kada mau hilang juga, nah ini sudah uzur naranya Pak. Dimaafkan. Cuma upaya kita maksimal tadi untuk membersihkan najis itu. Nah, nang susah itu Pak, ini nang bermasalah, Dulu pernah lu singgung juga ini, kenapa lu singgung lagi ini? Ada dalam fikih itu namanya al-hadatsud daib. Hadas yang berkekalan. Orang tuh bahadas terus. Sidin kada kawa menggawi sembahyang tanpa hadas. Ya seperti salisal baul wal istihadah wal rih, salisal rih. Ini Pak, ini perlu mana nih Pak? Lu kadang-kadang sering takut orang masalah ini. Sidin ini mempunyai penyakit salisal baul. Salisal baul itu bakamih kada tiis. Bakamih kada tiis itu Pak. Pokoknya tetesan kencing itu ada terus.
Ya malum balas sudah tuha gitu nah. Barang tuha narannya berarti pakai simbah kami 50 tahun sudah kira-kira ya klipnya itu sudah kadang ngepres lagi. Jangannya ada nang berjual privat kayak kendaraannya kalau diganti-ganti. Ini kan kalau diganti-ganti Pak. Nah ini nang kayak apa ini? Jadi lihat keadaan. Misalnya lah orang itu bakami. Nyanyi ada dari bakami dulu Pak. Bakami sidin. Limbah bakami itu kami ini kada tiis kada 10 menit dulu. Nah, kalau kami ini air kencing ini baru bisa bersih daripada tetesannya setelah 10 menit, kita harus menunggu 10 menit. Tapi jangan kayak pandak sembahyang berjamaah, kada perlu sembahyang berjamaah. Kada boleh kita sembahyang. Karena ini menetes keluar. Munang kayak itu aja kada sampai harus sembahyang berjamaah. Ya sebenarnya bisa aja kalau kita mau bakamihnya diatur. Nah, nang biasa bakamih azan, bakamihnya setengah jam sebelum azan. Itu diatur, Pak. Diatur. Jadi begitu kita kencing, setelah 10 menit atau seperempat jam baru bisa bersih. Nah itu diatur bakamihnya. Cuma kalau waktu itu bakamih nang gitu, Pak itu ada kawa, Pak, ada kawa bersih. Makanya dulu kita jangan segan-segan habis sholat tuh mentes, mencium pakaian dalam kita itu. Bau kada? Bila bau berarti najis tuh Pak. Lu ingat lagi kekanakan kalau orang kampung tuh kan pakai selawat tapung tuh loh. Nah selawat komprang itu. Sin sumbayan dilanggar. Rupanya selawat sidin ini kan ada tetesan kencing, digantung sidin, dibuncu-buncu pintu, itu loh. Kaya-kaya itu. Nah, gantung sidin, sumbayang, kada basalawar sidin. Bolehlah sumbayang kada basalawar. Boleh, hai, asal betape. Kan ada wa ibu-ibu betakun. Bolehlah Pak Haji jar uluninya kada baju dalaman, kada apa, cuma kada basalawar. Boleh, hai. Asal Pak Ibu kena biar. Nah itu. Kada puji di kampung tuh gitu, Pak. Ya Allah. Dilanggar-langgar tuh nah, di Buncul Lawang ada selawar 2-3 buting tuh. Inya kada bakaum aja bang dilanggar di kampung nih. Jangan bakaum mau hilang selawar sedin tuh. Ini jakaumnya apa nih selawar pin. Orang kampung naranya apalah bahari di kampungnya bahuma aja bang. Salah orang tapung nih tuh bang, nangkain tapung, nambah tulisan berat 20 kilo ya. Nah kalau misalnya itu Pak 10 menit atau seperempat jam baru bisa bersih, dia harus menunggu waktu itu. Nah tapi kalau misalnya najis ini keluar terus Bang, pokoknya Pak dalam 3 menit ada netes, dikit aja netes. Nah ini penyakit Pak. Pokoknya sidin kada bisa sembahyang kecuali dengan adanya tetesan air kencing. Nah kalau kondisinya demikian ujar ulama sama seperti ibu-ibu darah istihadah. Darah istihadah itu keluar terus apa itu? Nang biasanya men 6 hari 7 hari ini sampai setengah bulan keluar terus, itu darah penyakit. Kalau darah penyakit wajib sholat, wajib puasa. Ya kalau mau hubungan pun masih boleh Pak. Cuma ya gimana lah. Nah jadi kalau ini terjadi lah seseorang tidak akan bisa melaksanakan sholat kecuali adanya tetesan najis. Nah itu jar ulama dalam fikih di sini disebutkan caranya Pak, caranya langsung. Jadi dia berudunya itu sudah masuk waktu sholat, kada boleh waktu sebelum masuk. Sudah azan, nah itu. Lalu bersihkan tempat yang kotor, berasihi. Setelah dibersihkan, dikasih pembalut. Dan kira-kira kalau itu menetes, ya
kada sampai kena celana dalam lah. Nah, mungkin kalau ibu-ibu gampang, sudah ada softtek. Nah itu. Kalau bapak-bapak pakai apa, Pak? Pakai pampers bisa, ya. Cuma pampers larang orang tua tuh 10 ribuan sebutik. Nah, kalau pakai nang ringan apa tuh? Kayak tisu. Nah, bisa pakai tisu, 2 lapis tisunya. Cuma kalau pakai tisu, Pak, harus pakai celana sempak, jangan salah komprang itu, karena gugur waktu sembahyang. Jurang nih tisu apa ini? Waktu sembahyang gugur tisu. Batu harus ada aja, Pak. Nah, itu harus diperhatikan juga itu. Nah, itu bisa itu. Nah, niat wudunya, nah ini niat wudunya apa? Kalau kita berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Ini orang nang sehat. Ini orang nang kada ada bisi penyakit. Niat wudu ini. Oh, makanya dalam mazhab Syafi'i ini baik masalah niat ini kada main-main pian. Yang penting niat, ya niatnya pian nang kayak apa. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar ditemukan di situ. Bila orang yang memiliki hadas permanen, hadas daim, boleh dikatakan hadas permanen, karena terus menerus hadas ini. Jadi niat wudunya itu berubah. Tidak lagi mengangkat hadas, tapi nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Aku berwudu untuk dapat melaksanakan sholat, bukan mengangkat hadas. Karena hadasnya ini kadang-kala diangkat-angkat. Begitu kita wudu, turun lagi hadasnya. Berwudu, ada lagi hadasnya. Nah, makanya hadas nang itu tidak akan terangkat dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Jadi kata ulama niatnya, aku berwudu untuk dapat melaksanakan sholat. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini apa niatnya? Beda niatnya. Nah, itu niatnya. Lalu kita berwudu. Habis berwudu, cepati sholat. Jangan ngopi dulu, ngobrol dulu, hendak makan dulu, itu jangan. Karena apa? Hadas ini keluar terus, najis ini keluar terus. Nah, jadi langsung bawa sholat. Nah, sholat yang kita lakukan itu hanya untuk 1 kali sholat fardu, sebagaimana tayamum. Untuk menyunat boleh-boleh saja, Pak. Nah, ini bagi orang yang memiliki hadas yang berkekalan, seperti istihadah tadi itu kan, salisal baul, bakami kada tiis, atau dalam fikih itu dikatakan salisal reh. Salisal reh itu apa? Buang angin kada sing ampihan. Pokas ini dalam semenit itu bekantut, dalam semenit bekantut. Nya kada banyak bang dikit gitu nah. Cuma tuh angin keluar. Nah, itu baik batal. Nah, cuma kalau salisal reh ini kira-kira kada kalau di tata pali gitu nah, kalau dibungkus-bungkusnya angin nang dibungkus kayak apa, kalau bungkus angin baik. Nah, cuma caranya tadi begitu, niat wudunya berubah, tidak sebagaimana niat biasa. Nah, ini kalau sudah punya penyakit, ini biasanya nang kakain ini hampir ada orang memiliki penyakit ini kalau sudah umur 60 tahun ke atas ya. Kalau nah itu, jadi pun nang kita istilahnya apa itu nang keluarnya tadi, kalau setelah kencing, kadang-kadang setelah kencing, setelah kencing itu misalnya 1/4 jam, maka aturlah waktu kami kita itu. Nang biasanya kami waktu azan, ubah waktunya setengah jam sebelum azan misalnya, atau 1 jam sebelum azan. Atau mungkin bisa Pak, hendak memastikan tuh bawa sembahyang, bawa sholat dulu. Kadang-kadang dengan gerakan sholat itu meniisakan jadi bawa sembahyang, orang sunat wudu dulu. Nah, bawa wudunya kada boleh istibahatis sholat. Jadi setelah kita bawa wudu, sembahyang 2 rakaat sudah merasa beres, nah baru kita bawa wudu dengan nang
sebenarnya tadi itu. Nah itu problem Pak, ini tuh bakami gratis itu problem ya. Dan itu hampir dialami oleh ya kai-kai lah gitu kan, yang sudah 60 tahun ke atas tuh kai-kai pengelarnya itu, nah itu pasti ada hampir. Nah makanya mun kita kada hati-hati Pak, yang terus baudu yang terus. Nah makanya julun hati-hati benar kita bakami itu jangan berdiri Pak. Bila kita bakami berdiri, bawa aja duduk pintu keluar. Kami itu berdirilah, bawa jadi duduk keluar. Nah makanya Rasulullah itu mengajarkan kita cara kencing. Cara kencing itu batis kanan diangkat, tumit kiri diduduki. Nah itu. Kalau makan itu kan cara Nabi, batis kanan diangkat, telapak batis kiri diduduki. Nah, itu caranya. Itu kalau makan. Jadi kalau kami itu ini dijungkitakan benar kayak kita tahiyat diduduki di atas itu. Nah, itu cara Nabi mengajarkan di dalam cara duduk bakami, karena itu akan menisahkan bakami, ditambah bedehem ya Nabi bedehem. Nah ditekan bedehemnya itu untuk laki-laki lalu diurut bagian nang itu diurut dari bawah itu diurut. Nah itu untuk menisahkan daripada kami itu. Ah itu Bang problemnya kalau nang sudah 60 tahun ke atas itu kadang-kadang dialami. Nah itu hadasud daim. Maka yang demikian ini dikatakan kita harus berhati-hati karena kebersihan salat itu adalah dengan bersuci. Nah itu. Ini saja pertemuan kita insyaallah. Minggu depan tafsir insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.